Selamat sore, selamat petang, selamat malam, dan selamat siang bagi adik-adikku semua. Yo, semangat yo! Selamat berjumpa sahabat Quantum Research yang kami cintai, yang super dan brilian. Su adalah singkatan dari sungguh-sungguh, per adalah peduli, dan selalu brilian. Brilnya adalah berlatih, li-nya adalah berkali-kali, dengan antusias tanpa henti. Sebentar lagi Buya akan sampaikan sesuatu khususnya buat adik-adik yang kelas 9, kelas 8 maupun yang kelas 7 nggak jadi masalah. Kelas 9 intinya membicarakan tentang tips dan strategi menjawab soal comprehension question. Bahasa kerennya, bahasa yang umumnya disebut passages atau teks, atau dalam bahasa Indonesianya wacana, yang selama ini selalu menjadi fenomenal, yang selama ini menjadi salah satu momok yang sering membebani siswa-siswi kita. Kenapa? Karena selalu memakan waktu yang cukup panjang dalam menyelesaikan masalah soal wacana. Begini adik-adik, nah sebelum nantinya Buya akan berikan kiat-kiat tersebut, nah tentunya adik-adik juga harus memahami bahwa kebetulan persiapan yang ini akan kita ubah menjadi persiapan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas kalian, khususnya bagi adik-adik yang mungkin les bahasa Inggris dan kebetulan juga ikut TOEFL atau TOEIC class untuk tingkatan kalian. Maka di sini ada dua yang Buya bisa akan berikan. Salah satu tips yang berhubungan dengan wacana, yang kedua adalah berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan TOEFL test atau berhubungan dengan listening, antara lain cara yang paling mudah. Baik, adik-adik catat ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan yang namanya wacana. Untuk cara jadulnya itu kita baca secara menyeluruh, gitu ya. Cara yang kedua adalah cara yang cepat. Antara lain, Buya bisa gambarkan terlebih dulu sebelum kita nanti kasih contoh berhubungan dengan soal wacana atau wacananya. Sekarang Buya kasih contoh dulu. Kiat yang umum atau jadul, yang lawas atau yang lama. Cara lama adalah seperti ini adik-adik. Sementara ini yang pertama kalian harus mengetahui bahwa setiap wacana terdiri daripada 3 bagian paling banyaknya. Paling sedikit hanya 2 bagian. Dan ingat bahwa setiap wacana memiliki kriterianya masing-masing. Nah itulah yang membuat kita menjadi sulit atau kalian menjadi sulit. Nah untuk sementara ini, metode ini Buya ajarkan khusus bagi adik-adik sahabat Quantum Research yang super brilian, adalah yaitu yang betul-betul belum bisa. Bagi yang sudah bisa tinggal meningkatkan ya menjadi luar biasa, sedangkan yang belum bisa akan menjadi bisa. Maka ikuti terus. Lihat bahwa di sini ada bagian pertama. Ini adalah berhubungan dengan bagian. Setiap wacana itu pasti ada bagian. Bagian pertama, dan nanti di sebelah sininya adalah paragraf. Buya buatkan sedemikian rupa gambaran dasar dari bentuk wacana. Nah, bagian pertama itu selalu disebut sebagai umumnya adalah introduction, yaitu pengenalan wacana, apapun jenis wacananya. Nah nanti jenis wacananya itu yang menentukan nama yang bersangkutan. Ya apakah itu recount, di atasnya disebut orientation, lantas di bagian keduanya sequence of event, dan yang di bagian terakhirnya itu disebut re-orientation. Nah itu masing-masing wacana pasti akan berbeda. Nah sekarang dia ambilkan secara umumnya saja dulu, karena ini adalah cara lama. Ya bukan berarti lama sekali menjawabnya, kebetulan iya, ya sesuai dengan kriteria namanya. Cara lama berarti lama sekali menjawabnya. Nanti Buya akan berikan kiat yang dimana hanya 1 menit menjawab 4 soal dalam soal wacana. Nanti Buya ajarkan dengan mudah. Ini akan bisa berlaku untuk adik-adik yang SMP, SMA, atau yang sudah kuliah pun bisa menggunakan kiat ini. Karena kiat ini adalah dilandasi oleh apa? Semakin kita bisa karena kita terbiasa. Maka biasakan diri untuk selalu mengerjakan wacana, setidak-tidaknya untuk variasi. Apabila kalian jenuh pada saat kalian mengerjakan soal-soal IPA atau IPS yang lainnya, maka cobalah soal bahasa Inggris yang kadang-kadang akan membuat kalian akan menjadi terlepas dari belenggu-belenggu tersebut. Ya mudah-mudahan demikian, dengan catatan antusias, semangat, dan konsisten. Baik, kita lanjutkan di bagian kedua. Bagian kedua ini adalah berhubungan dengan urutan kejadian atau pembahasan. Sequence namanya urutan of event, apapun jenisnya nanti. Oke, jadi urutan tersebut adalah menjelaskan tentang introduction. Maka isi daripada cerita atau isi dari wacana tersebut adanya di paragraf kedua. Mulai dari paragraf 2, 3, dan seterusnya. Ini bisa kemungkinan 7, 8, 10, 75 paragraf. Di bagian kedua inilah yang paling banyak adik-adikku sekalian. Baik, ditutup dengan bagian ketiga. Karena kita tidak
tidak tahu jumlah paragrafnya berapa, anggap saja di sini adalah paragraf terakhir. Nah, di sini sebagai penutup. So, kita anggap saja salah satu namanya kita pakai di sini adalah closing sebagai penutup. Begitulah isi seluruh wacana yang ada. Ya, selalu terbagi menjadi 3 bagian. Bukan berarti isinya cuma 3 paragraf. Tidak ada, deh. Bisa saja sebuah satu buku itu isinya bisa ratusan lembar. Ya, jadi antara lain kalian harus mengetahui dulu susunan seperti ini. Dan ini dengan metode lama, nanti baru dia akan berikan metode cepat cara quantum research melakukannya. Baik, untuk sementara ini, mari kita perhatikan dan kita lihat. Namun sebelumnya, kalian jangan lupa harus tetap follow dan like serta komen di dalamnya, dan tentunya subscribe jangan lupa sebelum kalian share kepada teman-teman kalian yang lainnya jika mereka membutuhkan. Baik, kita learn how to share. Ya, kita belajar untuk berbagi. Ya, maka itu di quantum selalu diajarkan bagaimana kita belajar untuk berbagi. Ya, tapi sebelumnya kita harus learn how to learn. Nah, inilah caranya Buya ajarkan. Learn how to learn. Baik, kita masuk kepada bagian wacana. Jika yang ini sudah dicatat oleh adik-adik, maka Buya akan hapus dan kita masuk pada wacana contoh yang pertama. Baik, silakan. Oke. Nah, ini dia. Pasti kalian pernah belajar yang namanya hewan-hewan yang ada di biologi, pelajaran biologi. Antara lain salah satunya adalah mamalia, reptil, dan yang satunya amfibi. Dan di sini ada salah satu golongan termasuk dalam golongan serangga. Kenapa? Karena dia terdiri daripada 3 bagian. Ada kepala, ada bagian dada, dan bagian tubuh bawahnya. Dan ingat, kalau yang namanya perbedaan serangga dengan yang satu lagi jenisnya salah satu ada itu lupa Buya namanya Orchidea atau Orchida gitu ya, antara lain itu bahasa biologinya itu terdiri. Kalau ini insek atau serangga terdiri daripada 3 bagian tubuh dan memiliki 6 kaki ya, antara lain. So, itulah cirinya membedakan dia antara serangga dengan yang Orchidea itu tadi, right? Oke, so apa bedanya itu? Bedanya tentunya kita lihat sini fungsi dari bees itu sendiri atau yang disebut dengan lebah ya. Ini adalah lebah madu. Pakai cara lama. Nah, kita hitung ya. Berapa menit kita harus menyelesaikan dengan cara lama. Oke? Baik. Cara lama ada yang mengatakan baca saja paragraf 1, 2 dan 3. Nah, kalau di sini posisinya ada paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Berarti harus dibaca yang 3 ini saja. Ini saja sudah cukup lama adik-adik. Berarti kalimatnya yang dibaca adalah kalimat 1, 2 dan 3 terakhir. Berarti 1, bisa kata di sini 2. Ini kebetulan sudah selesai. Yang ini bagaimana? Sama, cuma 1 baris putar. Yang ini ada 1, 2, 3. Antara lain bisa dibaca sampai di sini boleh dan ditutup dengan yang terakhir, nggak jadi masalah. Yuk kita coba dengan cara lama. Baik, kita coba. Cara yang pertama yaitu dibaca dulu inti pembicaraan kita, yaitu honeybees are social insects that make honey. Ya, yang disebut dengan honeybees itu adalah lebah madu adalah yaitu sejenis serangga sosial ya, yaitu yang penghasil madu. Itu ya. Baik, kalimat kedua, they live in hives or nests made of wax. Mereka tinggal di sebuah sarang yang kita sebut dengan sarang lebah, yaitu yang terbuat dari wax. Wax itu adalah sejenis lilin, tapi bukan lilin yang bisa kita gunakan untuk membakar di rumah pada saat mati lampu ya, tidak ya, mati lampu itu tidak ya. Itu oke. Right, kita lanjut. Ya, kita tidak menyanyi dangdut kali ini tidak ada di sini ya. Right, di sini hanya ada Buya. Baik, Buya sampai lupa memperkenalkan tadi. Baik, oke kita lanjut dengan kondisi yang seperti ini. Mereka berada di sebuah sarang lebah yang sangat besar. Right, honeybee are the best known kind of bee. Jenis serangga ini yaitu lebah madu adalah yaitu sejenis ya lebah yang sangat terkenal ya. Dan beekeepers raise honeybees for honey and for pollinating farm crops. Bahwa beekeepers itu adalah penjaga atau peternak ya lebah, peternak lebah yaitu membesarkan atau menernak lebahnya ya, menernak lebahnya yang lebah madu tentunya, right, for honey and pollinating yaitu honey dan juga untuk pollinasi ya, antara lain farm crops yaitu untuk mempersubur pertanian mereka atau tanaman mereka antara lain. Right, ini adalah bagian paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua?
tadi yang kita harus baca paragraf 1, 2, dan 3. Baik, kita dapatkan informasinya. Kenapa? Karena di paragraf pertama kita dapatkan setiap paragraf ada main idea. Ingat itu, di setiap paragraf ada main idea. Jadi main idea yang ditanyakan di paragraf berapa itu yang menentukan main idenya. Ya, tapi kalau dibicarakan secara keseluruhan, main idea dari seluruh paragraf ini adalah adanya di paragraf 1. Begitu caranya. Oke, jadi kita lanjut ke paragraf 2. 3 types of honey making bees lived in each hive queen. Sampai di sini kita coba terjemahkan ada 3 jenis lebah madu, ya, yaitu yang tinggal, ya, each hive, yaitu masing-masing dengan sarang lebahnya bersama dengan ratunya, ya, ratu cukup satu, ya, ratunya, dan terdiri daripada sekian banyak hive atau sarang lebah. Workers, ya, terdiri daripada workers yaitu pekerja. Jadi setiap sarang lebah itu ada 3 bagian ini, yaitu ratu, para pekerja, dan drones. Drones ini adalah sebenarnya dia termasuk tentara atau laskar atau bagian pengaman karena tubuhnya lebih besar, ya, makanya disebut drones, ya, seperti yang zaman sekarang. Drones itu sebenarnya diambil dari lebah, ya, lebah yang selalu mengelilingi dan menjaga nestnya atau menjaga sarang lebah tersebut. Serta ini pengetahuan Buya bahwa drones inilah yang nantinya akan dipilih oleh ratu untuk mating. Mating itu adalah menjadi istilahnya penyemai benih untuk menciptakan telur, gitu ya. Nah, itu jadi drones, bukan workers. Kalau workers ini ada jantan, ada juga betinanya, ada, ya, gitu. Tapi tidak dipilih, umumnya gitu ya, tapi tidak dipilih. Yang dipilih adalah dari drones, karena unggul. Kalau drones ini adalah, yaitu kalau dalam bahasa hewannya adalah bibit unggul, ya. Oke, right. Each type of bee has a special job. Masing-masing lebah tersebut memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Nah, tentunya di bawah ini akan membicarakan tentang kriterianya mereka, gitu ya. Right. Ini sudah memakan waktu dan mengambil waktu yang cukup lama sekali. Apalagi kita sampai dengan paragraf 3. Yuk kita lanjutkan paragraf 3. The queen is female that lays all eggs. Jadi ratunya itu udah pasti betina. Jenis lebah betina, namun bentuknya lebih besar. Right? There is only one queen for each hive. Hanya satu setiap sarang lebah. Workers bees are female that do not lay eggs. Nah, kebetulan workers bees-nya di sini ada pekerja, yaitu selalu yang betina dan tidak bertelur. Itu uniknya, ya. Sudah diciptakan seperti itu mungkin dari sananya, ya. Right. Each nest has thousands of worker bees. Right. Setiap nest, setiap sarang lebah itu memiliki ribuan, yaitu pekerja, ya. Lebah pekerja. Lebah pekerja. Workers build the nest from wax they make in their bodies. Jadi para pekerja ini menciptakan sarang lebah tersebut dari bagian sirup atau bagian zat yang ada di dalam atau di bagian tubuh mereka yang mereka keluarkan. Apakah itu dari melalui mulut mereka dan lain sebagainya, ya. Ini persisnya akan kita bisa lihat secara langsung jika dibaca keseluruhan. Baik, nah kalau kita sudah dapatkan poin yang ini, jika nanti ketemu dengan model pertanyaan, maka kalian sudah setidak-tidaknya bisa menjawab. Cara yang kedua adalah setelah itu kalian akan menjawab soal tersebut, yaitu lihat soal, cari jawaban di mana kalian belum baca tadi. Itu adalah metode jadul, metode lama. Dan bayangkan kalau Buya hitung tadi itu hampir lebih kurangnya setengah jam memakan waktu untuk membaca 3 bagian tersebut saja, sampai dengan nanti kalian menjawab soal. Baik, sekarang kita masuk metode yang quantum research berikan dan sajikan, yaitu strategi dan tips menjawab soal-soal wacana dengan cara jitu, cepat, tepat, dan benar. 4 soal 1 menit. Ayo kita silakan lihat. Baik, tadi kan kita diminta untuk membaca, ya. Nah sekarang adik-adik abaikan wacananya. Setiap ketemu dengan wacana, apalagi ketemu dengan kosakata, abaikan aja dulu, ya. Nanti ada momennya tersendiri untuk membicarakan tentang yang namanya kosakata. Nah, kalau kita bicarakan tentang kosakata, ini nanti dari beberapa poin yang kita bisa lihat, kembali lagi nanti ke paragraf, nanti bisa diketahui caranya bagaimana, ya. Oke, yuk kita langsung aja. Ingat, cara quantum research memberikan tips dan strategi menjawab soal wacana adalah tanpa membaca wacana terlebih dahulu, tapi fokus dan pahami pada soal. Dengan catatan, untuk menjawab ini kalian siapkan dulu mental kalian. Mental kalian adalah yaitu memahami.
dan siap menjawab, karena setiap pertanyaan yang ada sudah pasti akan secara psikologis akan mempengaruhi yaitu akal dan pikiran kalian. Baik, siap, perhatikan. What does the text tell us about? Apabila kita bicarakan tentang teks tells us about, berarti seluruh wacana itu. Sedangkan di sini Buya ajukan dengan metode yang kedua, tidak harus dibaca. Cukup mengambil poin tertentu yang dibicarakan di sini adalah hubungannya dengan yang namanya salah satu serangga yang sangat luar biasa dan cukup terkenal dan sangat murni penghasilannya. Perbuatannya tidak pernah mengganggu orang dan menghasilkan sesuatu yang positif dan bagus. Itu bisa dijadikan ciri khas untuk manusia. Jika kita berbuat baik pada orang, maka kita akan menuai kebaikan. Maka dari itu kita contoh dari lebah. Oke? Baik, so kita lanjut. What does the text tell us about? Dari paragraf 1 sampai dengan paragraf terakhir. Tadi kita sampai dengan paragraf 3. Dari yang contoh pertama tadi, kita membicarakan tentang yang serangga tersebut, yaitu serangga yang disebut dengan lebah madu. Ketemulah jawabannya tentunya di jawabannya A, membicarakan tentang honeybee. Betulkah kira-kira? Betul. Oke. Bagaimana dengan B? Bees in general. Bees secara keseluruhan. Tidak, ini fokus kepada honeybee, yaitu lebah penghasil madu. Itulah jawaban kita. Right? Tidak yang C, bagaimana insect that make honey. Tidak jelas. Insect, banyak sekali serangga. Jenis lebah yang mana yang kita bicarakan? Sebab ada lebah tanah, ada lebah pohon, dan ada juga lebah lainnya, ya, yang termasuk lebah hutan, antara lain yang sangat berbahaya, terutama di daerah Amazon. Oke, yang disebut dengan swarm. Swarm itu apabila mereka jumlahnya ribuan, maka disebut sebagai swarm, bukan lagi bees. Bisa juga serangga yang lainnya seperti ants atau semut disebut swarm. Kenapa? Walaupun beda serangga, ya, karena mereka jumlahnya lebih dari satu. Baik, kita lanjut. Queens, workers, and drone bees. Bukan hanya membicarakan tentang kelompok lebah tersebut, ya, tapi secara keseluruhan dan khususnya yaitu lebah madu. Maka jawaban kita yang paling pertama, yang paling benar adalah yang A. Begitulah cara menjawabnya. Baik. 28, langsung tanpa kita membaca sebelumnya. Alright? Nah, nomor 8, what is the main idea of paragraph 5? Kebetulan di sini sepertinya ini tidak ada di paragraf 5. Coba kita lihat di paragraf 4 yuk. Boleh? Kakak bisa dibantu masuk ke paragraf 4. Kita hitung 1, 2, sudah ini ya, 2, 3, dan 4 yang ini. Berarti masuk dalam workers. Sesuai dengan pertanyaannya tadi, ya. Workers collect nectar and pollen, make honey and make food called royal jelly to feed the larva. Berarti ini seluruhnya membicarakan tentang kegiatannya dan tugasnya, pekerjaannya, yaitu lebah pekerja. Baik, kita kembali ke soal A. Oke. Pertanyaannya, what is the main idea of paragraph 4? Bukan 5 ya? Alright, oke. Jadi tadi membicarakan tentang pekerjaannya. Kalau pekerjaan dalam bahasa Inggris adalah jobs atau works, maka mereka disebut sebagai lebah pekerja. Maka jawaban kita jatuh kepada yang apakah A? Bukan. Apakah yang B? Bukan. Sting ini ada hubungannya dengan sengatnya. Right? Bagaimana dengan C? Workers bees job. Itulah yang jawaban kita. C, nomor 28. Bagaimana dengan nomor 29? According to the text, the only job of a drone is to mate. Mate artinya adalah berkencan, ya, atau hubungan, ya, agar menciptakan telur antara lain. Nah, ini baik, mate with a queen. Jadi inilah tugasnya drone, ya. Jadi dipilih, bukan semuanya, ya, drone pilihan. Because karena apa? Nah itu. Oke, yuk kita cari poin tersebut di dalam wacana. Kita kembali lagi ke wacana Kak. Ya, berhubungan dengan kenapa? Ya, lebah tadi, lebah drone tadi dipilih sebagai. Baik, kita cari keterangan di mana ada lebah drone. Right, tadi berhubungan workers, lantas drone. Let's say, there you go. Di paragraf terakhir, di paragraf 4, kalimat terakhir paragraf 4. Drones cannot collect nectar and pollen, right? Drones don't have stings. Mereka tidak punya yang namanya sengat, ya, tidak punya. The only job of a drone, enak sekali ya, right, is to mate with a queen. Bayangkan, tugasnya cuma paling mudah.
sudah bentuknya besar dan dia punya tugas paling ringan, yaitu hanya mengencani ratunya saja. Tapi ini tentunya penuh dengan kompetisi ya, mendapatkan drone yang paling unggul tentunya untuk bisa berkencan dengan lebah ratu ya. Oke, thank you Kak. Kita lanjut ke soal 29 tadi. Maka sudah jelas jawabannya karena apa? Ini mencari alasan. Ketemu tadi alasannya, right? Yaitu satu-satunya jawaban kita adalah, yaitu jawabannya. Nah, ini dia ya. Apakah yang A? Drone is a female beast. No, ya. Harusnya jantan karena ratunya itu female ya. Apakah B? Drone doesn't have sting. Tadi dinyatakan bahwa drone tidak mempunyai sengat. Kita tandai dulu sebelum kita menjawab. Lantas yang C, each nest has thousands of workers bees. Sudah pasti, tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimana dengan D? Drone lays eggs in some shells. Ingat, drone adalah jantan, tidak bertelur ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B tentunya. Satu-satunya yang mendekati jawaban tersebut, tapi tidak ada hubungannya dengan mating ya. Takut karena khawatir pada saat mating nanti tertusuk oleh stingnya, makanya dia tidak boleh ada sting, tidak boleh ada penyengat ya. Nanti itu dia, jadi nanti takut malah membunuh ratunya. Baik, soal yang terakhir dari wacana ini, the sting anything that threatens the hive. They sting anything that threatens the hive. The word they yang dimaksud dengan they di sini adalah, baik, kita kembali lagi Kak, coba kita lihat di paragraf 5. Mudah-mudahan ini sudah benar. Oh, sorry. Ya, mudah-mudahan sudah benar. Oke. Alright. Baik ya. Mudah-mudahan sudah benar. Berarti mana yang ada hubungannya dengan they? Yang dimaksud dengan they tadi they. That's right. Itu tadi tekanannya di paragraf 5. Ini kita anggap yang 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 berarti 5. The queen decided which egg will become queen's workers early, and the eggs fertilized with sperm became females. A few fertilized eggs are put in special cells and fed lots of royal jelly. These eggs become the queens, right? When the honeybee finds food, tell other honeybees. The bees come back to the hive with nectar. It then performs a dance. The bee movement tells the other bees to look for this nectar. Oke, bagian kata there tadi adanya di paragraf 5, tapi di sini ternyata antara lain desting ini ketemu di sini ya. Bukan di paragraf 5 ya, di paragraf 4 ada D. Ya, jadi kadang-kadang yang namanya pengetikan ulang itu kita harus cek kembali paragrafnya sesuai atau tidak ya. Oke, jadi guys, desting anything that threatens to hive. Bagaimana kita mengetahui kata D itu mundur satu kalimat? Yang dibicarakan itu siapa atau apa? Ya, kita perhatikan. Workers guard the hive. Para workers ini menjaga, yaitu sarang lebahnya. They sting. Nah, yang mempunyai sting itu adalah workers. Berarti lebah workers. Baik, kita kembali ke soal. Alright, nomor 30. Maka ketemu jawabannya. Ingat ada D. Workers ada 2 di sini. Ada B dan C. B dan D. Kalian diajarkan antara jamak dan tunggal. Kalau D itu termasuk kelompok jamak, maka harus ada S-nya. Jawabannya adalah workers yang delta. Begitulah cara menyelesaikan yaitu soal wacana dalam waktu lebih kurangnya tanpa diikuti penjelasan Buya, tapi dengan cara kalian berlatih seperti itu tanpa membaca wacana dulu. Pada saat memahami soal baru mencari jawaban, maka judulnya adalah menyelesaikan soal 4 soal dalam waktu 1 menit. Itu janji Buya. Baik, oke, kita break dulu sebentar setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.